Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendang. Nah, spesial pada topik kali ini saya akan menjelaskan tentang kehabisan mental ya. Jadi yang namanya manusia itu terkadang merasa lelah, capek, dan merasa tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Nah, itu tandanya adalah sedang mengalami yang namanya capek secara mental, atau saya nyebutnya lebih ke kehabisan mental. Dan tentunya ini merupakan topik yang sangat menarik ya. Oleh karena itu silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang bagaimana cara mengatasinya dan ciri-cirinya itu seperti apa. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, baik kelas pelatihan ilmu hipnotis, ilmu gendam, dan ilmu hipnoterapi. Dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan Anda hubungi nomor yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, di awal pembukaan, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri seseorang mengalami capek mental. Nah, capek mental itu sebenarnya adalah sebuah kondisi perasaan di pikiran bawah sadar yang membuat diri seseorang itu tidak nyaman. Nah, ketika orang itu sudah tidak nyaman, tidak tenang dalam menjalani suatu kehidupan, maka biasanya kehidupannya pun juga tidak baik. Dalam artian kehidupannya tidak stabil. Nah, ciri-ciri pertama apabila Anda mengalami yang namanya capek mental, yang pertama adalah Anda kehilangan fokus Anda. Yang sebelumnya Anda semangat dalam berkarir, dalam bekerja, dalam beraktivitas, tiba-tiba Anda merasa tidak nyaman atau tidak fokus dalam menjalani suatu aktivitas. Nah, itu ditandakan Anda mengalami yang namanya capek secara mental. Dan bagaimana cara mengatasinya, nanti saya akan jelaskan di video di akhir. Seperti itu ya. Terus yang kedua, ketika Anda mengalami yang namanya capek mental, terkadang Anda mengalami yang namanya gangguan pola tidur, atau orang lain nyebutnya pada umumnya yaitu yang namanya insomnia. Nah, ketika Anda mengalami insomnia, ketika Anda kesulitan tidur, nah otomatis secara mood atau secara perasaan itu tidak stabil ya. Bahkan Anda ketika bangun tidur pun Anda juga tidak merasa enak, bahkan Anda masih bawaannya masih ngantuk, malas, dan sebagainya. Terkadang Anda pun juga tidurnya nyenyak, tapi pikiran Anda kemana-mana. Bahkan Anda mengalami yang namanya capek secara fisik, tiba-tiba kok sudah tidur nyenyak, sudah ini, tapi kok masih capek secara fisik. Nah, itu Anda mengalami yang namanya gangguan pola tidur. Yang ketiga, ketika Anda sudah mengalami gangguan pola tidur, biasanya mood Anda itu juga tidak stabil ya. Perasaan Anda atau rasa Anda itu kadang bahagia, kadang tenang, kadang tiba-tiba sedih, dan seperti itu ya. Itu tandanya Anda mengalami yang namanya capek mental. Anda perlu yang namanya istirahat. Bahkan Anda pun wajib menenangkan diri Anda. Kalau ini berkelanjutan, maka dampaknya akan sangat berbahaya ya. Anda mengalami yang namanya gampang tersinggung. Ketika orang ngomong apa, Anda mudah marah, meledak seperti itu. Dan ini tentunya tidak baik ketika Anda mengalami kondisi ini. Terus yang keempat, ketika Anda sudah mengalami dari pola-pola itu, ada juga yang Anda mengalami yang namanya sulit mengambil keputusan. Nah, sulit mengambil keputusan ini ditandai yaitu Anda kehilangan arah fokus Anda, kehilangan arah tujuan Anda, sehingga ketika Anda mau melakukan sesuatu atau mau beraktivitas, biasanya Anda mengalami kesulitan. Yang saya dahulukan itu yang mana? Jadi terkadang Anda juga menjadi lebih malas. Nah, yang kelima, ketika Anda sudah mengalami itu, biasanya akan timbul yang namanya sakit secara fisik ya. Sakit biasanya lebih ke kecemasan, asam lambung naik, makan itu tidak enak, bahkan tubuh Anda pun tidak nafsu beraktivitas. Dan itu gejala-gejalanya akan timbul secara fisik ya. Sehingga terkadang juga kondisi stres itu muncul di banyak jerawat karena hormon yang ada di dalam diri Anda itu berlebihan atau sesuatu yang tidak enak, sehingga itu muncul suatu kondisi yang menghambat peredaran darah Anda, sehingga muncullah sebuah jerawat. Nah, ketika orang banyak stres atau gangguan dalam pikirannya, biasanya jerawatnya juga banyak. Nah, ketika Anda mengalami dari pola-pola yang saya sebutkan tadi, nah bagaimana Mas cara menangani pola-pola yang terjadi
disebutkan di awal tadi. Jadi yang pertama Anda lakukan yang namanya relaksasi. Nah, relaksasi di sini Anda cukup duduk tenang, rileks, atur nafas, usahakan pikiran Anda fokus pada nafas Anda. Lepaskan seluruh permasalahan Anda, apa yang ada di dalam diri Anda, niatkan dilepaskan. Seperti itu. Dan selain itu juga Anda bisa juga mendengarkan yang namanya musik relaksasi Anda. Dengarkan musik yang tenang atau musik dengung Sunda atau musik yang membuat diri Anda itu merasa nyaman dan merasa tenang. Dan itu biasanya hormon-hormon atau energi negatif yang ada dalam diri Anda itu bisa rilis. Kalau Anda mau lebih simpel lagi, Anda bisa yang namanya bergabung di kelas hipnoterapi, atau Anda belajar hipnoterapi, atau bisa juga Anda datang ke tempat hipnoterapis. Nah, mungkin ini teknik-teknik yang bisa saya berikan. Saya pastikan semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di kelas pelatihan, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Oke, sekian dari saya, Yusuf Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam positif.